Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Akbar dengan NIM 0438600007 dari Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Surabaya. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Sanhaji Akbar, SPD MKom, selaku dosen jaringan komputer MSIM 4204. Di sini saya akan melakukan praktek kedua tugas kedua, yakni tentang melaksanakan perintah-perintah yang ada pada Command Prompt atau CMD yang ditugaskan pada aktivitas belajar 8. Kemudian kita langsung ke Command Prompt-nya. Kita jadikan 2 agar lebih mudah untuk melaksanakan perintah dari yang ditugaskan. Untuk yang perintah pertama yakni CD. CD itu berarti change directory atau mengganti direktori yang ada di sebelumnya menjadi yang baru. Untuk mengganti direktori, kita terlebih dahulu mengecek yang ada pada folder tersebut. User HMCOM user ini adalah folder, dan juga HMCOM ini adalah folder dari local disk C. Dan dir ini digunakan untuk memerintah untuk mendeteksi folder-folder apa saja yang berada pada HMCOM tersebut. Dan ini adalah hasil perintah dari dir yang ada pada folder HMCOM tersebut. Di sini kita cek mengganti musik atau pictures. Kita ganti ke pictures. Kita ke CD pictures. Otomatis mengganti ke folder pictures. Untuk kembali ke folder awal, yakni dengan cara CD D2. D2 ini digunakan untuk mengganti ke folder awal atau bawahnya, kembali ke folder sebelumnya. Kemudian lanjut ke perintah kedua yakni CLS. CLS ini adalah perintah untuk mengclearkan, untuk membersihkan tampilan yang ada pada Command Prompt agar bersih seperti semula. Enter, bersih seperti semula. Kemudian perintah ketiga CLS strip datanya itu digunakan untuk menanyakan perintah yang dilakukan seperti CLS strip datanya itu digunakan untuk apa begitu. Nanti dijelaskan di bawahnya. Kita cek. CLS berarti clear the screens. Gunanya untuk strip datanya itu adalah mengartikan perintah yang diinginkan. Kemudian perintah selanjutnya yaitu dir. Apa itu dir? Yaitu directory display a list of lists and subdirectory in a directory, yakni tampilan display yang ada pada direktori tersebut. Kemudian kita tulis lagi agar bersih semula. Untuk IP config itu digunakan mengecek IP yang ada pada laptop kita. Di sini saya menggunakan WiFi. Kita cek IP-nya tersebut. Ini adalah hasil dari IP config tersebut. Ini adalah LAN kabelan, tidak terdeteksi karena saya tidak menggunakan kabelan. Ini juga yang terdeteksi adalah wireless LAN atau WiFi saya karena saya menggunakan WiFi. Dan ini adalah IP-nya 192.168.192.180. Ini adalah termasuk IP DHCP, langsung otomatis tersedia. Apabila WiFi ini saya matikan dan tidak tersambung WiFi IP config, maka
tidak ada IP yang terdeteksi pada command prompt sekarang. Kemudian kita sambungkan lagi. Nah, terjadi tetap kalau sambungkan ke internet nanti akan muncul IP-nya. Kemudian perintah selanjutnya yakni ipconfig all. ipconfig all sendiri adalah untuk menunjukkan IP seluruh yang ada pada komputer tersebut. Semuanya terdeteksi karena perintah all sendiri adalah untuk semua ipconfig. Dari WiFi, kemudian LAN, Windows IP, dan juga IP 6, IP 4, default gateway, DHCP server, kemudian kabelan, semuanya terdeteksi pada perintah ipconfig all. Kemudian perintah selanjutnya ipconfig strip tanda-tanya seperti awal, yaitu strip tanda-tanya digunakan untuk mengartikan perintah yang diinginkan. ipconfig sendiri adalah untuk mengecek IP yang berada di konfigurasi laptop. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig release. ipconfig release sendiri ini digunakan untuk menghapus semua koneksi TCP/IP yang berada pada adapter jaringan yang tersambung pada komputer. Kita cek. Tidak ada operasi seperti LAN atau kabelan yang menancap di adapter WiFi, dan juga WiFi yang tadinya ada IP 4 kemudian sekarang hilang karena ada perintah dari release itu sendiri untuk menghapus semua koneksi TCP/IP yang aktif pada jaringan komputer. Kemudian perintah selanjutnya yakni renew. Renew sendiri adalah untuk menetapkan koneksi TCP/IP yang baru pada semua adapter jaringan. Kita cek. Ini agak lama. Nah, bedanya kalau rilis tadi IP 4 itu dihapus secara langsung, itu tidak terdeteksi pada perintah tersebut dan jadi hilang. Yang kemudian diaktifkan kembali yang baru di perintah renew, maka akan muncul kembali perintah dari IP 4 tersebut yang berasal dari WiFi laptop. Untuk perintah selanjutnya yakni ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini untuk mengakses DNS yang ada di jaringan tersebut, mengakses DNS dari DNS, CAC DNS, sampah dari DNS tersebut yang dipertahankan atau ada di jaringan komputer tersebut. Dan kita cek, sangat banyak sekali CAC. Kalau jaringan saya atau IP DNS yang saya sambungkan dahulu itu semua menjadi sampah atau CAC yang berada pada jaringan tersebut, yang membuat DNS tersebut menjadi lambat karena banyaknya sampah yang tidak dihapus dari jaringan tersebut. Kemudian dilakukanlah ipconfig flush DNS yang digunakan untuk menghapus semua CAC dan fungsinya yang ada pada jaringan komputer. Untuk menghapus CAC-nya itu menggunakan perintah ipconfig flush DNS, menghapus CAC dan juga menghapus fungsi dari IP yang sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya ada muncul perintah successful untuk meresolve CAC atau menghapus CAC. Kemudian ipconfig register DNS.
ipconfig register DNS ini juga digunakan untuk alamat IP DNS. Gunanya untuk memperbarui alamat IP DNS. Register adalah masuk atau awal dari DNS tersebut. Maka dari itu register DNS sendiri digunakan untuk memperbarui alamat IP DNS dengan cara ipconfig register DNS, dan muncullah perintah untuk register tersebut, yakni registered operation request elevation, yang berarti DNS sendiri sudah diaktifkan atau diperbarui. Kemudian kita ping. Perintah selanjutnya yakni ping. Ping ini sendiri adalah mentesting hubungan antara jaringan command prompt dengan jaringan IP yang tersambung pada laptop. Kita cek IP yang ada di WiFi nya, itu 192.168.102.180. Kemudian coba kita ping 192.168.102.180, dan akhirnya titik L. Kalau titik L ini berarti terhubung dan juga ada internetnya, jadi bisa digunakan untuk internet. Kita juga bisa mengeping default gateway-nya 192.248 dan juga bisa terhubung. Untuk time ini adalah kecepatan dari jaringan tersebut, dan titik ini adalah tanda dari suksesnya untuk digunakan internet. Kita juga bisa menggunakan ping untuk mengeping Google. Kita perintahkan ping google.com. Reply itu berarti sudah bisa, dan juga time kecepatan 80 ms 102 ms itu kurang stabil, menginjak ke angka 100 itu kurang stabil atau kurang cepat, menginjak ke angka 80 itu sudah normal. Tapi reply ini sudah bisa digunakan untuk melakukan berselancar di Google. Kalau ada tambahan mint seperti ini, itu digunakan untuk mengeping atau mengetes jaringan Google secara terus menerus tanpa henti. Kalau menghentikan, ada perintah yaitu Ctrl C untuk menghentikan perintah dari awal tersebut. Setelah kita ping Google, kemudian ping itu, kemudian melakukan ke perintah selanjutnya yakni netstate. Netstate ini sendiri digunakan untuk melihat statistik pada jaringan yang ada pada komputer kita. Ini adalah hasil dari statistik yang ada pada jaringan komputer kita. Kemudian perintah selanjutnya yakni tracer. Tracer T ini sendiri digunakan untuk melihat atau melacak jalur yang dilalui IP kita menuju ke server tujuan. Seperti contoh tracer T, kita tracer ke google.com. Ini adalah IP jalur atau lacak IP yang sudah saya lakukan menuju ke google.com. Untuk menghentikannya kita Ctrl C. Kemudian yang kedua yaitu petping. Petping ini sendiri digunakan untuk mengukur atau melihat network latency dan network loss pada suatu jaringan yang ada di komputer kita. Seperti halnya kita petping ke google.com. Di sini saya berhubungan ke WiFi dan juga google.com, Google aja. Jadi kita tes ke Google. Nah, ini adalah hasil dari petping dari ke google.com. Kemudian kita hentikan Ctrl C. Setelah
kita mencoba ke petpinggoogle.com, kemudian kita mencoba ke IP address kita 2.168.102.180. kita coba petping ke IP wifi kita. Ini menunggu waktu sekitar 25 detik untuk mengecek kecepatan dari wifi jaringan kita. Nanti saat keluar, nah kalau sudah keluar dari seperti ini, petping seperti ini adalah kecepatan dan petping tersebut sudah selesai dilakukan. Dan tadi kita belum mencoba tentang tracer T ke IP yang kita punya. Kita coba tracer T. Nah, ini juga kecepatan dari jalur yang dilalui menuju ke wifi jaringan kita. Kemudian perintah selanjutnya yakni NSLookup. NSLookup sendiri ini digunakan untuk mengetahui nama domain yang ada pada alamat IP. Kita coba NSLookup google.com. Nah, ini adalah nama domain yang ada pada google.com dan juga alamat IP-nya. Kemudian perintah selanjutnya yakni NETSH. Ini digunakan untuk melihat konfigurasi jaringan yang ada pada komputer, mengkonfigurasi, memodifikasi jaringan yang ada di komputer menuju komputer lain juga bisa. Intinya NETSH ini digunakan untuk mengkonfigurasi atau memodifikasi melihat jaringan yang ada di komputer tersebut. Dan ini adalah perintah yang ada NETSH WLAN show. Untuk melanjutkan, kita coba WLAN show all. Gunanya untuk melihat semua interface wifi yang ada pada komputer sebelumnya, seperti melihat jaringan, melihat sandi yang ada di komputer, yang ada pada laptop, wifi-nya, password wifi-nya juga bisa dilihat di atas tadi. Itu gunanya WSOFAL untuk melihat semua konfigurasi wifi yang ada pada laptop tersebut. Kemudian perintah root. Perintah root sendiri ini digunakan untuk memindah jaringan atau membuat jalur baru yang ada pada komputer, jalur baru routing jaringan yang ada di WAN, di LAN itu juga bisa. Intinya digunakan untuk membuat jalur baru atau menambah jalur pada routing pada jaringan yang ada di komputer tersebut. Seperti menambahkan jaringan, seperti menambahkan IP, menghapus IP, itu bisa digunakan dengan perintah root tadi. Kemudian perintah net. Perintah net ini sendiri ada macam-macam yang ada di bawah ini. Digunakan untuk mengupdate, untuk melihat, memperbaiki jaringan, dan juga bisa digunakan untuk men-setting jaringan juga. Tinggal memasukkan perintah-perintah yang ada pada command prompt tersebut yang sudah tersedia pada command prompt tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati Bapak Muhammad Sanhaji Akbar, dan juga ada salah kata dengan pengucapan saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Sanhaji Akbar, SPD MKOM, yang telah menyaksikan video praktikum kedua saya dan tugas kedua saya ini. Dan juga saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Muhammad Sanhaji Akbar, dan juga ada kata-kata yang salah dengan pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon koreksinya untuk
video praktikum 2 saya ini untuk kemajuan saya tugas ketika kedepannya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari praktikum saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.